Bulan purnama Juni, bulan stroberi, Anda pasti pernah dengar namanya kan? Tapi apa sih yang bikin ini jadi kayaknya topik hangat banget belakangan? Ternyata nih, ada banyak cerita di baliknya. Lebih dari sekedar nama yang unik gitu. Nah, dalam deep dive kita kali ini, misi kita yaitu membongkar lapis-lapis makna bulan stroberi ini. Kita telusuri bareng-bareng dari mana namanya, sainsnya gimana, terus apa artinya secara budaya. Ada sisi secara budayanya, soal nama-nama dari suku asli Amerika, terus dari Eropa juga ada. Lalu tentu penjelasan astronomisnya, apa yang sebetulnya terjadi di langit, dan gak ketinggalan tips praktis buat Anda kalau mau mengamati. Oke. Pertanyaan pertama nih yang mungkin langsung kepikiran sama Anda juga. Kenapa sih namanya bulan stroberi? Apa warnanya jadi merah gitu kayak buah stroberi? Nah, ini dia nih yang sering bikin salah paham. Nama bulan stroberi itu sebetulnya warisan dari suku-suku asli Amerika. Algonquin misalnya. Buat mereka, bulan purnama di bulan Juni itu ya penanda waktu panen stroberi liar yang lagi banyak-banyaknya. Jadi ini lebih ke soal kapan panennya gitu, bukan soal warna bulannya sama sekali. Oh, jadi kayak kalender alam buat mereka ya, penanda musim panen stroberi. Keren juga ya. Dan bukan cuma itu kan, ada nama lain juga kayaknya. Ya, betul. Di Eropa ada yang nyebut bulan mawar, karena mawar lagi mekar-mekarnya. Atau bulan mekar dari suku Anishinaabe. Jadi nyambung terus ya antara langit sama siklus alam di bumi? Nah, ini menarik juga nih. Nama Eropa lainnya, bulan madu. Atau honeymoon. Honeymoon. Kayak istilah buat pengantin baru itu? Iya, persis. Ini ada kaitannya sama waktu panen madu. Dan dugaannya kuat banget kalau istilah honeymoon yang kita pakai sekarang itu asalnya ya dari sini. Dikaitkan juga sama tradisi nikah di bulan Juni. Bulan Juni kan dari nama Dewi Juno, Dewi pernikahan Romawi. Katanya sih dulu pasangan baru nikah minum mead, itu minuman fermentasi madu, selama sebulan penuh setelah nikah. Wah, baru tahu saya. Oke, kita pindah ke sainsnya deh. Kalau bukan merah, kayak stroberi, kenapa dong bulan stroberi sering banget kelihatan warnanya jadi hangat? Kayak oranye atau kemerahan gitu, terus kayaknya rendah banget di langit. Betul. Warna hangat itu penyebabnya atmosfer bumi kita. Jadi gini, waktu bulan posisinya rendah di ufuk, cahayanya kan masih nembus lapisan atmosfer yang lebih tebal. Atmosfer kita itu gimana ya, lebih jago menyebabkan cahaya biru. Jadi yang lolos sampai ke mata kita, lebih banyak yang gelombang panjang, kayak merah dan orange itu. Jadi karena lewat atmosfer yang tebel ya pas di ufuk. Iya. Nah, yang bikin ini jadi super menarik belakangan ini, ada fenomena yang cukup langka, namanya kemandekan bulan mayor, atau Major Lunar Standstill. Kemandekan bulan mayor, kedengerannya penting ya? Lumayan, ini siklus alamiah bulan Talbi. Terjadinya tiap 18,6 tahun sekali. Nah, pas kita lagi di periode kemandekan bulan mayor ini, terakhir itu sekitar 2006, terus berikutnya, ya dekat-dekat 2025 ini, bulan purnama pas sekitar titik balik matahari musim panas itu bakal kelihatan rendah banget di langit. Terutama buat kita yang di belahan bumi utara. Posisi super rendah inilah yang bikin efek hamburan atmosfer tadi jadi maksimal. Makanya warnanya kelihatan lebih pekat, lebih dramatis gitu. Wow, 18,6 tahun sekali. Pantesan jadi spesial ya. Terus saya baca juga nih di catatan Anda ada detail lagi buat bulan stroberi 2025 nanti. Katanya dia juga jadi mini moon. Maksudnya apa tuh? Iya, betul. Mini moon itu artinya pas bulan purnama itu, bulan lagi ada di titik orbitnya yang paling jauh dari bumi. Namanya apogee. Jadi ya, secara fisik ukurannya kelihatan sedikit lebih kecil dari bulan purnama biasanya. Lebih kecil ya, tapi kadang kalau pas baru terbit gitu, rasanya gede banget loh. Nah, itu dia ironinya. Meskipun fisiknya lebih kecil karena lagi di apogee, pas dia baru muncul atau mau tenggelam di ufuk, Anda mungkin malah ngerasa dia kelihatan jauh lebih besar. Itu yang namanya ilusi bulan. Otak kita tuh secara nggak sadar bandingin ukuran bulan sama benda-benda di darat yang kelihatan deket ufuk, kayak pohon atau gedung. Jadinya kelihatan raksasa. Kadang bisa juga ada kejadian langkah lain barengan, misalnya okultasi Antares. Itu pas bulan lewat di depan bintang terang Antares, jadi nutupin sementara gitu. Oke, jadi kombinasi banyak hal ya? Intinya gini, yang perlu Anda ingat, secara astronomi sih ini bulan purnama biasa aja.
Keistimewaannya itu bukan di bulannya sendiri, tapi lebih ke posisinya. Pas banget gitu. Terus kondisi pengamatan kita dari bumi, kayak ketinggiannya yang rendah sama efek atmosfer tadi. Terus kalau dari sisi budaya atau spiritual nih, bulan stroberi ini sering dianggap simbol kesuburan ya, pembaruan. Momen yang pas buat refleksi juga. Di beberapa tradisi astrologi, kadang dikaitkan sama energi Sagittarius, semangat petualang. Gitu deh. Tapi, nah, ini penting. Selain makna-makna simbolis itu, Anda juga perlu tahu nih apa kata sains soal dampak fisiknya. Apalagi pas jadi mini moon kayak nanti. Oh iya, dampaknya apa tuh kalau secara sains? Dampak bulan purnama yang paling jelas dan terukur itu kan pasang surut air laut ya, karena gravitasi. Nah, khusus buat mini moon kayak di 2025 nanti, karena jaraknya lebih jauh, tarikan gravitasinya sedikit lebih lemah. Jadi efek pasang surutnya juga nggak sekuat bulan purnama rata-rata. Kalau klaim-klaim populer lain, misalnya bulan purnama pengaruhin mood orang, atau perilaku, atau angka kelahiran, nah itu sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang kuat sih. Oke, jadi ini poin penting nih buat Anda pegang. Ada banyak cerita menarik, makna budaya yang kaya, tapi penting juga buat bisa misahin mana yang ada dasar sainsnya, mana yang lebih ke tradisi atau keyakinan. Betul sekali. Tapi ya nggak bisa dipungkiri juga visualnya itu emang indah banget. Warnanya yang hangat, pas rendah di langit, posisinya yang dramatis gitu. Makanya jadi objek foto favorit banget kan? Kalau Anda mau lihat sendiri, momen paling bagus itu pas bulan baru terbit di timur atau pas mau tenggelam di barat. Cari tempat yang gelap, minim polusi cahaya, terus pandangannya ke ufuk lepas, nggak ketutupan pohon atau gedung tinggi. Oke, jadi kalau kita rangkum sedikit ya buat Anda. Nama bulan stroberi itu dari penanda musim panen suku asli Amerika. Bukan soal warna. Penampilannya yang rendah dan hangat itu diperkuat sama siklus 18,6 tahunan, kemandekan bulan mayor, yang bikin efek atmosfernya maksimal. Jadi ini perpaduan keren antara sains hamburan cahaya, ilusi optik, gravitasi buat pasang surut yang agak lemah pas mini moon, sama warisan budaya yang kaya banget. Sip. Jadi mungkin pertanyaannya buat Anda sekarang, apa ya artinya semua ini? Mungkin bulan stroberi ini bisa jadi pengingat ya, gimana manusia dari dulu selalu lihat ke langit malam buat cari makna, buat nyambungin ritme kosmos yang jauh di sana sama siklus hidup kita di bumi. Coba deh Anda renungkan, gimana fenomena alam kayak bulan stroberi ini mungkin sedikit banyak ikut mewarnai cara Anda melihat dunia dan siklus-siklus di dalamnya.